Jadi kemarin gua bilang Chery Tiggo Cross itu adalah mobil hybrid termurah di Indonesia dengan harga 319 juta rupiah. Ternyata keesokan harinya di tanggal 24 di Gias 2025, Daihatsu gak mau kalah. Rocky Hybrid yang kemarin dari Gias tahun lalu udah dipajang, akhirnya di launching juga dengan harga 293 juta rupiah. Atau lebih mahal 14 juta rupiah dibandingkan dengan Rocky yang ada sekarang, yang tipe tertinggi yang 1000 cc turbo. Nah, ini dia mobilnya. Cuma kalau kita lihat desain dan kawan-kawan, semua masih sama kayak Rocky yang kita kenal. Karena Rocky Raize dari tahun 2021, bahkan yang kemarin kan dari tahun 2020 ya, itu di Jepang pun belum ada facelift ya. Jadi di sana masih gitu-gitu aja. Tapi lucunya adalah Toyota itu nggak ngeluarin sih Race GR. Jadi Rocky Hybrid itu khusus untuk si Daihatsu saja, nggak ada Race yang versi hybrid. Jadi kalau kalian dari Daihatsu, ada Rocky Hybrid, lihat versi Toyotanya, nggak ada. Jadi cuma khusus untuk Daihatsu saja. Sebenarnya di Jepang ada, tapi nggak masuk ke sini. Dan kalau kita lihat lagi ya, ini kan mobil CBU dari Jepang, tapi ternyata yang diimpor itu bukan varian yang tertingginya. Dia adalah varian yang mungkin nomor 2 atau nomor 3-nya, kelihatan dari eksteriornya. Kayak misalkan, kita lihat di sini ya, harusnya ini ada DRL, sama ada fog lamp, tapi dia nggak ada. Jadi emang bukan tipe paling tinggi. Terus juga, kalau kita lihat peleknya, kan ada yang versi two-tone atau warna hitam, dia peleknya modelnya biasa aja, ya, satu warna doang, dan ukurannya 195/65R16, bukan 17. Jadi bukan velg yang ukurannya besar. Nah, kemudian bedanya lagi kalau kita lihat, di depan sini ada logo biru-birunya, karena dia adalah e-smart hybrid. Terus di sini ada tulisan e-smart hybrid juga, sama di bagian bawah sini, ini bukan kamera, ini kaca buat melihat ke bagian bawah. Jadi kalau misalkan kita lagi parkir, di Jepang kan tempatnya nggak terlalu besar ya biasanya ya, di pepet-pepetin, kadang-kadang ada selokan, bisa lihat dari kamera di bagian bawah sini. Jadi kalau dari eksterior dibandingkan dengan Rocky yang kita kenal, itu nggak jauh beda. Perintilan-perintilan yang membuat dia beda dengan versi yang standar. Terus bagian belakangnya, ini juga masih mirip kayak Rocky yang kita kenal di Indonesia. Bedanya ya, kalau kita lihat dari belakang di sini ya, kamera mundurnya ini agak sedikit nongol ya. Jadi nggak terlalu rapi ya kamera mundurnya di sini. Terus ada sensor parkir 1, 2, 3, 4, dikasih muffler tip juga. Jadi tetap kelihatan ada knalpotnya. Terus logo Daihatsu-nya biru-biru, sama ini yang lucu nih. Jadi dia sudah punya electronic parking brake, tapi belakangnya dia masih pakai drum. Jadi dia sistemnya sama kayak Mitsubishi Expander yang masih pakai rem tromol tapi sudah pakai electronic parking brake. Dimana di sini tuh di bawahnya ada aktuatornya lagi nih biasanya nih. Nah, dia aktuatornya bentuknya ke atas gitu ya, buat si electronic parking brake-nya. Oke, kita buka bagian belakangnya ya. Dia juga ada defogger di belakang. Nah, bagasinya, kalau Rocky atau Raize yang kita kenal di Indonesia, pas dibuka bagian bawahnya ada ban serep. Ini ban serepnya hilang. Jadi kita malah dapat storage yang cukup besar dan rapi ya. Nih lihat, ada tempat penyimpanan kanan, kiri, sama ini bisa dibuka nih. Isinya ada aki 12 volt. Baterainya di mana? Jadi kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada, nah begini ya. Karena di sini tuh ada baterai dan ada si tangki bahan bakar. Nah, cuma kalau baterainya kita bisa akses dari depan, bagian tengah kursi belakang ya. Yuk, kita tutup sama nih. Bagian sini beda nih. Plastiknya itu nggak sampai full karena di sini tuh dikasih karpet, biar lebih cost down. Yuk, tutup. Nah, kita masuk ke bagian belakang ya. Pertama, yang beda sama versi yang biasa, bukan yang hybrid. Nah, di bagian bawah sini itu kayak ada ventilasi, dimana itu untuk udara biar dingin, ngademin baterai. Jadi kalau misalkan baterainya panas, ada kipas bisa dikeluarin. Dan harus rajin-rajin dibersihin ya, karena mobil hybrid itu kalau misalkan kotor, itu bisa bikin baterai hybridnya turun. Pas kita masuk, ini sih rasanya nggak ada bedanya ya. Jadi meskipun di bawah kita ada baterai, pas kita duduk, itu nggak ada bedanya. Jadi kursinya masih sama ya, ergonominya juga masih sama. Legroomnya banyak, headroomnya juga banyak, jadi nggak ada komplain. Tapi memang Rocky itu dia itu nggak dikasih armrest, door trimnya semua plastik keras, nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Power window-nya juga belum all auto dan kita juga nggak dapat AC di bagian belakang.
Nah, tapi kita dapat USB yang udah 2,1 ampere fast charging, tapi dia masih pakai USB Type A, belum yang pakai C. Di sini kita nggak ada ruang penyimpanan, tapi yang di sebelah kiri ada. Ya, jadi di belakang cuma begitu aja. Nah, yang beda sama Rocky yang kita kenal, airbagnya dia ada 6. Jadi nggak cuma di depan kanan kiri doang, di pinggir jok juga ada, sampai ke curtainnya di sini ada airbagnya. Jadi panjang lah. Inilah yang penting. Harus lebih safety dibandingkan dengan versi biasa. Dan tentu saja karena dia buatan Jepang, maka safety ratingnya juga udah ngikutin standar Jepang. Jadi harusnya secara uji tabraknya, JNCAP-nya udah memenuhi standar Jepang. Kalau tidak dimanipulasi. Yuk, kita ke depan sekarang. Oke, kita sekarang masuk ke dalam ya. Ini unik nih, karena kalau kita lihat di bagian atas ini, dia punya sensor yang sama kayak Race. Dimana di Race itu, dia ada sensor buat ADAS, kamera 2 biji. Race itu punya lane keeping assist sama adaptive cruise control. Tapi di mobil ini tidak ada. Jadi setirnya ini masih pakai poliuretan, belum pakai kulit-kulitan gitu ya. Di kanannya ini kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada tombol-tombol. Jadi si kamera buat ADAS-nya ini cuma buat ada bagian di sini tombol buat forward collision warning. Tapi cruise control yang nggak ada, lane keeping assist yang nggak ada. Bahkan kalau kita lihat tombol bawahnya, buat ngatur head unit pun kayak volume, next song, previous song itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang ada tombol buat ngatur speedometer ya. Ini agak sayang sih, kenapa nggak dikasih aja sekalian kan? Ya, tinggal dikasih tombol ya, alatnya udah ada ya. Mungkin IPS-nya ganti sama yang punya ADAS dan kawan-kawannya lah. Tombol buat ini tuh jadi downgrade karena di Rocky setahu gua dia udah punya tombol buat ngatur head unit. Nah, terus kalau kita lihat head unitnya, ini juga beda sama Rocky yang kita kenal. Dia lebih besar, tapi masih ada kayak TV tabungnya di belakang ya. Dan dia sudah support sama Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi sayangnya ini nggak bisa kita nyalain ya. Nah, ke bagian bawah sini masih sama ya. Dan Rocky itu sama Raize yang tipe bawah, Rocky tipe atas ya. Raize tipe bawah itu sama tuh, ada merah-merahnya. Di sini kita akan menemukan merah-merah. Ya, di sini juga ada merah-merah ya, joknya merah-merah ya. AC-nya dia sama seperti Toyota Race yang punya fitur auto, tapi dia bisa ngatur arah semburan sama ada defoggernya ya. Tombol powernya dia warnanya biru muda di sini. Jadi itu yang membedakan, dan karena dia pakai baterai ya, hybrid ya, seringkali mesin ini nggak nyala. Yang nyala itu cuma kelistrikannya aja. Nah, ke bawah dia nggak ada wireless charging. Ada colokan 2,1 ampere juga ya. Sama di sini ada colokan untuk 12 volt. Nah, tuas transmisinya seperti ini dan dia punya electronic parking brake beserta dengan auto hold-nya. Cup holder ada 2, sampai sini pun juga masih sama. Kursinya dia sudah punya pengatur ketinggian di sebelah kanan sini, bisa naik turun ya. Lampu sudah ada autonya seperti ini. Dan setirnya dia belum teleskopik, cuma tilt steering aja. Wiper belum auto, nggak ada pedal shifter. Sama kalau kita lihat speedometernya, dia masih sama seperti Race yang tipe tinggi ya. Udah full digital, tapi sebelah kanan buat speedometernya masih Optitron. Nah, AC ada cup holdernya juga kanan kiri ya, bagus. Sama tombol di sebelah kanan sini dia ada pengaturan ketinggian lampu, electronic stability control buat dimatiin, sama buat parking sensornya bisa dimatiin juga biar nggak bunyi-bunyi. Dan ada S pedal. S pedal itu kurang lebih kayak I pedalnya Hyundai. Jadi kalau misalkan kita lepas gas, dia akan ngerem sendiri gitu. Jadi nggak perlu injak pedal rem. Tapi gue mesti coba lagi ya, karena beberapa mobil kayak misalkan I pedal atau I pedalnya si Nissan itu tetap harus direm, nggak bisa dilepas sampai berhenti gitu. Door trim juga masih sama seperti Race yang kita kenal, Rocky yang kita kenal, sorry. Warnanya ada merah-merahnya, tombolnya sama. Fitur autonya cuma ada di bagian driver saja ya. Sama, nggak ada empuk-empukannya. Sampai sini juga masih sama ya. Dan uniknya karena dia punya baterai bukan di bawah sini. Kalau Toyota kan biasanya di bawah sini ya. Nah, dia itu bawahnya karena kosong, kita tetap punya bisa taruh barang lah di sini lah. Meskipun bukan official buat taruh barangnya sih, tapi masih bisa. Sekarang kita ngomongin mesinnya, karena sistemnya ini berbeda dengan punya Toyota yang bisa jadi hybrid series atau paralel. Dia hybridnya series seperti Nissan e-Power. Yuk kita buka yuk. Nah, sekarang kita buka kap mesinnya. Jadi dia mesinnya masih sama kayak mesin 1200 cc 3 silinder Rocky pada umumnya ya. Cuma yang membedakan outputnya diturunin karena mesinnya cuma jadi genset doang. Nah, kalau kita lihat penampakannya juga beda ya.
Bagian filter udaranya ada di bagian sini kanan. Atasnya tuh kayak ada cukup inilah, cukup lucu nih. Bentuknya meliuk-meliuk dan ada kabelnya. Sama mesin listriknya ada di depan FWD. Tenaganya 106 PS dan torsinya besar 170 Nm. 0 ke 100-nya mungkin ini adalah Daihatsu yang paling kencang karena bisa tuntas dalam waktu 10 detikan aja. Ya, jadi dibandingkan dengan yang versi turbo atau versi yang 3 silinder yang bensin, dia lebih kencang dan tentu lebih irit. Yang menakjubkan menurut gua dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Bayangin, mobil gak terlalu besar, dimensinya kompak, enteng, dan punya motor listrik yang tenaganya ya efisien karena gak terlalu besar. Dia bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar sampai 28 km per liter untuk metode WLTC. Dan kalau JC08 yang versi Jepang, itu bisa sampai 34 km per liter. Wow! Padahal dia baterainya kecil loh. Biasanya hybrid itu rata-rata di 1,4 sampai 1,8 kWh. Tapi yang ini dia cuma 0,7 kWh. Jadi baterainya cuma setengah dari hybrid biasa. Nah, sebenarnya nggak penting mau baterainya gede atau kecil. Yang penting adalah seberapa irit mobilnya ketika digunakan. Plus, ya, karena baterainya kecil, kalau misalkan kita butuh replacement, itu juga harusnya lebih murah dibandingkan dengan Prius dengan Toyota Hybrid, ya. Dan baterai juga sudah pakai lithium ion, bukan nikel ya. Kalau Toyota kan masih pakai NiMH, nikel mangan hidrid. Nah, pakai nikel tuh. Yang ini lithium ion. Terus kalau kita lihat bagian mesinnya juga, bagian dalam belum dicat, ya. Memang agak sedikit kurang rapi, tapi mobil Jepang memang biasa seperti itu biar lebih mudah kalau misalkan kita mau servis dan kawan-kawan ya, lebih aksesibel. Oke, sekarang kita tutup saja. Jadi itulah kurang lebih Daihatsu Rocky Hybrid. Nah, ini ada sedikit teori konspirasi ya, karena dia kan pakai basisnya di EGA. Sebenarnya sama kayak yang dipakai sama Toyota Yaris Cross. Tapi Yaris Cross dia pakai mesin 1500 cc hybrid, sedangkan dia pakai mesin 1200 cc hybrid dan modelnya dia pakai e-Smart Hybrid. Kira-kira Avanza, Veloz, Xenia kalau jadi hybrid, apakah dia akan pakai mesin hybridnya sistem e-Smart Hybrid ini, atau dia akan pakai sistem hybridnya punya Toyota yang di Yaris Cross, ya? Itu gue juga masih bertanya-tanya. Kalau kalian lebih pilih mana? Mesin hybrid yang seperti ini, yang lebih irit, atau pakai mesinnya Yaris Cross 1500 cc ditambah mesin hybrid? Pal, gimana Pal? Apanya? Ganti nggak? Sini lah, masuk lah. Kalau Xenia keluar hybrid, Xenia lu ganti nggak? Ganti. Ganti ya. Keluar hybrid mah ganti, Pak. Nah, tadi gue minta tolong Pal lah. Pal, coba cari info. Ya. Kalau pesan sekarang, nyampenya kapan? Desember katanya. Desember? Desember nyampe katanya. Oke. Masih lama ya? Masih lama, tapi ya nggak lama-lama banget lah. Berarti kalau kita ngomongin hybrid termurah di Indonesia sebenarnya masih Chery Tigo Cross. Masih Tigo Cross, betul. Karena pesan sekarang udah bisa Masuk. delivery. Nah. Oh. Tapi Daihatsu, Xenia, Daihatsu Pak. Boleh. Oh iya. Daihatsu sahabat lu ya. Ya wes, itu aja. Harga 293 juta itu hanya khusus pas digas doang. Betul. Jadi kalau kalian langsung aja. Nah, kalau kalian suka, berminat dengan Daihatsu Rocky Hybrid, bisa pesen sekarang, nyampenya Desember. Ya. Kapan lagi punya Daihatsu JDM? Ah, betul juga. Iya, buatan ini loh. Kok jadi enak duduk ya? Buatan Jepang loh. Buatan Jepang. Ya wes, itu aja vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.